Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roman-romannya juga ketirisannya, Masya Allah. Mudah-mudahan hujannya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kena tetesan-tetesan hujan akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah, usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma basallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairul wara sajiyah, waghfir lana ya dal ula fi hadhihi laylah. Allahumma basallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikri a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Wa qala habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam addibu auladakum bi thalasi khisalin hubbi nabikum wa hubbi ahla baitihi wa tilawatil Qur'an. Wa qala aydan an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala aydan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Sebelum kepada acara inti Madul Hasanah, biar tambah berkah, biar tambah semangat, biar tambah harana cenghar, kita sholawatan dulu biasa. Mudah-mudahan kungalangkungan sholawat burdah, sholawat berdatul maudih, mudah-mudahan tempat ini menjadi tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkahnya sholawat, mudah-mudahan Allah jadikan tentunya keluarga besar sahibul hajat Bapak Uci, mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala panjangkan umurnya bil barakah, disehatkan badannya, dan Allah jadikan putranya yang telah dikhitan Ananda Rizki, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh, anak yang pinter, yang taat sama ibundanya, taat sama ayahandanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ayo semuanya, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana karami. Amin. Tadhakur jiranin
هبت الريح من تلقاء كلمة وعمض البرق في ظلماء من عظام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. Hadratul Mukarramin wal Mukhtaram, para alim, para ulama, para kesepuhan, para ajengan, mobil khusus, guru kita semuanya, orang tua kita semuanya, Ki Momon, dan seluruh para asatid, para alimin ulama yang tidak bisa sebutkan Habib satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim sedikit pun kepada beliau-beliau. Pak, mudah-mudahan ku kehadiran alimin ulama orang sadayana, guru orang sadayana menjadikan daripada salah satu asbab musabab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan guru kita, alimil ulama kita, mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala panjangkan umurnya bil barakah, disehatkan badannya, dan diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk membimbing kita semuanya, dan dari hayatnya mendapatkan rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Uji beserta keluarga, mudah-mudahan beliau telah mengundang Al-Fakir, mudah-mudahan beliau juga nanti diundang oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita doakan mudah-mudahan begitu juga keluarganya, yaitu munsyid kita, vokalis kita Ananda Ono, yang insya Allah akan melaksanakan akdun nikah insya Allah hari Senin. Kita doakan mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, kefasihan dalam ijab kabulnya, dan mudah-mudahan setelah akadnya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh para hadirin wal hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para pecinta baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kepada kita semuanya untuk senantiasa hadir ke majelis mulia. Padahal cuaca malam ini Masya Allah luar biasa, sangat begitu banyak rintangannya, ajib banget. Apalagi enaknya ini apa namanya, buat pengantin baru luar biasa. Apalagi enaknya masih durunya ada har non teh boletnya. Makanya yang hadir pada malam yang ini pahalanya lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Karena semakin besar rintangannya, semakin agak ujiannya, maka semakin besar akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena memang identiknya kalau cuaca gini enaknya tidur, betul? Enaknya tidur, enaknya si duru, makan sorabi hanetnya, bajigur ya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan kita untuk senantiasa hadir ke majelis rutinan, yaitu Jalsa Ahad, bisa membaca salawat, membaca maulid, membaca tahlil, dan insya Allah ini kenikmatan yang abadil abad. Kelak di yaumil qiyamah kita akan memetik hasil buahnya. Amin ya rabbal alamin. Makanya bersyukur aja lah. Insya Allah suatu apapun, suatu masalah, suatu perkara kalau kita disyukuri akan menjadi indah, betul? Ya contoh aja, kita badan kurus syukuri aja ya. Apa manfaatnya Habib nih kalau badan kurus? Mobil Habib itu kapasitasnya biasanya apa, ada 7. Karena keluarga Habib ini kurus-kurus, makanya bisa nyampe 9 orang. Itu ada manfaatnya. Makanya kita punya hidung pesek ibaratnya, syukuri aja. Untung bae Allah ente nyiptakan hidung lubang nakaluhurnya, bahayanya. Kita hujan syukuri aja. Pokoknya syukur aja, pokoknya insya Allah jadi indah.
Syukur bae Allah teu nurunkeun hujan batu. Lamun hujan batu kumaha bahaya teu? Ya makanya mudah-mudahan ini hujannya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena insyaallah ketika orang akan bersyukur, Allah akan menambahkan kenikmatannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur nih atas nikmat Allah yang telah diberikan, urang syukuran karena nikmat Allah anu tos dipasikeun ka urang sadayana, insyaallah Allah akan menambahkan kenikmatannya. Akan tapi kalau kita kufur itu nutupan nikmat Allah nu tersebaskeun ka urang sadayana, maka azab Allah teramat pedih. Makanya syukuri aja. Makanya kalau kita ingin bersyukur, lihatlah orang yang paling rendah di bawah kita. Tuh kita mah masih tetap makan. Coba orang yang lain ibaratnya capek, banting pulang bahkan sehari, ada yang makan apa, ada yang tidak. Bahkan yang lain mah sakit, kita sehat. Bahkan yang lain mah hidupnya di kolong jembatan, kita masih enak di rumah tidur nyenyak. Betul? Makanya syukuri aja, karena orang ini gak bakal ada habisnya kalau cari dunia. Betul? Kita contoh aja, kita punya motor Supra, pengen naik motor pengen motor Vario Matic, udah pengen Vario, pengen ibaratnya motor NMAX, udah pengen NMAX, pengen Aerox. Aerox menambah turun deh itu mah. Ayo naik saluran NMAX tenon sih. Pokoknya ninja lah. Tos ninja hoyong mobilnya mobil Avanza. Tos mobil Avanza hoyong mobil Fortuner. Tos Fortuner hayang Pajero. Tos Pajero hayang kapal. Nggak ada habisnya. Ya udah di rumah udah punya kompor, pengen kulkas, udah kulkas pengen lemari, macam-macam. Pokoknya itu nggak ada habisnya. Makanya syukuri aja yang ada. Betul? Insya Allah ketika syukuri apa yang Allah telah berikan, insya Allah Allah akan menambahkan kenikmatannya. Karena ketika orang yang tidak bersyukur, ada satu riwayat nih daripada hadis Imam Bukhari, Muslim. Dulu di zaman Bani Israel ada 3 orang pemuda. Berapa orang? 3 orang pemuda. Nah 3 pemuda ini Allah uji. Di antaranya yang pertama punya penyakit kusta. Kusta tuh kalau orang Cijoha memberen kurap merenya. Pokoknya kusta budugan kayak gitu. Yang satu lagi punya penyakit botak. Tapi botaknya bukan botak kayak dicukur, tapi botaknya permanen, leneng, botak, pokoknya botak. Yang ketiga punya penyakit buta, tidak melihat, matanya henteu ningali, buta. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menguji daripada ketika ini pemuda, apakah dia bersyukur atas nikmat Allah, apakah dia kufur atas nikmat Allah. Ketika datang satu malaikat kepada satu pemuda, ya katakanlah punya penyakit kusta. Punya penyakit apa? Kusta. Wahai sampean pengen apa? Kata ini penyakit kusta, wahai Tuhan, saya ingin penyakit saya sembuh. Hoyong abdi sehat supaya orang-orang ini dekat sama saya. Karena pemuda ini dijauhi orang, bahkan dicaci orang, dihina orang karena punya penyakit kusta. Dan saya ingin sembuh, Tuhan, saya ingin sembuh dan saya ingin didekati orang, dimuliakan orang. Dan tentunya saya pengen dicintai perempuan-perempuan lah, katakanlah seperti itu. Saya pengen sembuh. Setelah diberikan suatu obat, di saat itu sembuh, biidznillah atas izin Allah, seketika sembuh. Dan minta apa sampean lagi? Dan saya kebetulan ini orang tidak punya, orang miskin, saya ingin usaha, saya nggak punya modal. Ya udah saya kasih onta. Dikasih onta yang sedang bunting. Dikasih onta yang sedang bunting. Mungkin onta dipiara sampai beranak. Dan datang lagi malaikat kepada orang yang punya penyakit botak. Botak itu permanen lah, leneng, botak yang permanen. Ketika di saat itu sampean pengen apa? Saya pengen rambut saya tumbuh seperti normal sebiasanya. Karena mungkin kalau orang botak nggak pede, betul ya. Orang botak biasanya kan kalau orang rambutnya kan bisa dibentuk-bentuk atau gimana gitu anak muda sekarang. Tapi ini botak yang ngebentuk lagi kumahanya. Botak leneng begitu, bukan botak ini tapi udah botak permanen gitu. Kayak apa? Profesor kayak gitu lah mungkin. Gambarannya seperti itu. Saya pengen apa? Pengen sembuh supaya rambut saya ini bagus. Ketika mungkin kalau rambut saya bagus, perempuan bisa naksir sama saya. Ya udah di saat itu dikasih satu obat, disembuhkanlah saat itu rambutnya bisa tumbuh.
Dan setelah tumbuh dia ya wahai Tuhan, saya ingin usaha dan saya nggak punya modal. Saya minta sesuatu, minta apa? Saya minta sapi. Dikasih sapi yang bunting. Sudah kasih bunting, dipiara itu sapi sampai ternak banyak. Dan terakhir datang lagi kepada orang yang penyakit buta. Yang penyakit apa? Buta, orang yang tidak melihat. Di saat itu sampean pengen apa? Saya pengen melihat dunia, saya pengen melihat dunia dan ingin disembuhkan, wahai Tuhan. Akhirnya orang yang punya penyakit buta ini disembuhkan oleh ini Tuhan. Kemudian dia dikasih kambing yang sedang bunting. Akhirnya dipiara. Dan si orang pertama yang punya penyakit kusta, banyak ontanya, banyak anaknya karena ontanya dikembangbiakan. Dan begitu juga orang yang punya penyakit botak, yang tadinya orang yang nggak mampu sekarang menjadi orang kaya, saudagar, juragan sapi. Begitu juga orang yang buta, yang tadinya orang nggak punya, orang miskin, sekarang jadi juragan kambing, juragan embe. Nah, dia juragan embe ayah. Nah, pokoknya kaya pokoknya. Tadi saat itu berapa bulan kemudian, berapa tahun kemudian diuji nih. Saya pengen tahu, kata Allah, memerintahkan malaikat, pengen tahu ini orang bersyukur apa tidak, bersyukur atau kufur dia atas nikmat Allah yang telah dia berikan. Ketika datang kepada si orang yang punya penyakit kusta, dan malaikat ini menyerupai orang yang seperti orang yang kusta. Ketika datang seakan-akan malaikat ini menyerupai orang yang kusta, datang kepada orang yang kusta. Wahai Tuhan, ketika datang ini kaget, teringat, wah ini seperti penyakit saya dulu. Sampean kesini mau ngapain? Saya ini orang musafir, saya ini membutuhkan perbekalan, dan saya tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan dari Allah dan sampean. Saya minta sesuatu perbekalan. Kata si orang yang punya penyakit kusta, saya nggak biasa kedatangan orang seperti ini. Saya jijik melihat orang yang punya penyakit seperti engkau, padahal dia dulunya seperti itu. Kata ini yang menyamar malaikat, wahai Tuhan, bukankah dulu engkau pernah punya penyakit seperti ini? Orang ini kaget, kok dia tahu? Kok dia tahu padahal dia tuh belum, padahal dia tuh yang dulu pernah, malaikat ini yang pernah menyembuhkan daripada orang penyakit yang punya penyakit ini. Saya ini harta saya ini hasil nenek moyang saya, dan semua onta-onta saya ini adalah warisan daripada orang tua saya. Kata ini malaikat, wahai Tuhan, kalau engkau masih berbohong, tidak mensyukuri atas yang Allah berikan kepada sampean, Allah akan mengembalikan penyakitmu seperti semula. Akhirnya karena ia tidak bersyukur, sehingga Allah memberikan azab lagi, penyakitnya menjadi seperti semula, yaitu penyakitan lagi, naudzubillah, karena tidak bersyukur. Begitu juga datang lagi kepada orang yang botak. Begitu juga sama, malaikat ini menyerupai seorang yang punya penyakit botak. Wahai Tuhan, saya ini datangnya kemari seorang musafir, ingin meminta perbekalan untuk jalan. Tidak, pokoknya saya nggak mau seperti itu, karena ini warisan daripada sapi saya, ini warisan orang tua saya. Saya kata ini malaikat, kalau sampean tidak bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan, Allah akan kembalikan lagi wujud semula itu kembali botak. Akhirnya atas izin Allah, orang ini yang tadinya rambutnya sudah tumbuh besar, rambutnya atau seueur jadi botak deui. Itu karena tidak bersyukur. Terakhir datang orang kepada orang yang buta, wahai Tuhan, saya datangnya kemari ingin minta perbekalan. Kata si orang pembuta, sok silahkan, pengen butuh apa? Saya pengen butuh air 1 galon. Jangankan 1 galon, 10 galon saya kasih. Saya butuh uang 1.000, jangankan 1.000, saya 10.000 saya kasih. Ibarat seperti itu, jadi ngasih yang lebih. Sehingga di saat itu karena bersyukur atas nikmat Allah, sehingga Allah jadikan itu hartanya menjadi berkah. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan Allah tetap menjaga matanya tidak kembalikan lagi buta. Karena kalau kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka azab Allah teramat pedih. Makanya mudah-mudahan Allah jadikan, mudah-mudahan kita semuanya orang yang menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya semuanya nikmatin, pokoknya syukurin aja yang ada. Jangan kita pokoknya putus asa, jangan merasa sedih. Syukurin yang ada. Insya Allah Allah akan menambahkan kenikmatannya.
Kita punya motor syukur, ya, yang lain mah pakai sepeda. Kita pakai sepeda syukur, yang lain mah pakai apa? Jalan kaki. Kita jalan kaki syukur, yang lain mah yang lain mah pekroknya. Yang lain mah punya penyakit lumpuh. Yang menyambut lumpuh juga syukur, yang lain mah apalagi parah penyakitnya, komplikasi. Pokoknya syukur yang ada insya Allah akan menjadi berkah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita sama-sama bisa menghadiri acara pengajian Jalsatul Ahad, begitu sekaligus acara memperingati tasyakuran walimatul arus, begitu juga walimatul khitan. Ini semakin banyak acara peringatan, mudah-mudahan semakin banyak juga rahmat turun dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi diisi dengan sholawat, masya Allah luar biasa. Satu tempat, satu majlis, sering Habib katakan kalau dibacakan sholawat, insya Allah tempat itu akan turun daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kata sahabat Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan, man jama'a ikhwanan, barang siapa yang mengumpulkan saudaranya, tetangganya, masyarakatnya, dan menyiapkan makanan dan menyiapkan tempat untuk sehingga dijadikan terjadinya pembacaan sejarahnya Nabi, pembacaan maulid, maka Allah nanti di padang mahsyar di yaumil kiamah, orang-orang tersebut yang ikut andil di dalamnya akan dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Apalagi beliau yang sahibul hajat, ya, munsyid. Makanya harus gemar, harus bersyukur kita bisa sholawatan, ya. Harus bersyukur kita bisa, lisan kita bisa bersolawatan. Ananda Ono, ya Habib tahu ya, dia munsyid, sering vokalis sholawatan. Masya Allah, bersyukur, harus bersyukur antum bisa sering sholawatan, ditunjuk jadi vokal. Karena kenapa? Masya Allah, orang yang paling dekat nanti di padang mahsyar, kata Rasulullah, orang yang paling dekat denganku, orang yang paling banyak bersalawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang penyair. Penyair itu yang buat madah-madah, yang membuat pujian-pujian terhadap Rasulullah SAW. Namanya Al-Imam Syekh Farajdak. Imam siapa? Syekh Farajdak. Dan dia punya gemar membuat syair, membuat sajak, membuat tentang sejarahnya Nabi, membuat syair-syair tentang memuji Rasulullah SAW. Dimanapun dia berada, dia selalu baca sholawatan. Ketika duduk di kursi, sholawatan. Dia duduk sambil mancing, ibaratnya sholawatan. Dia lagi nyuci, sholawatan. Dia lagi bawa motor, sholawat. Selalu dimanapun tempatnya, selalu menyebut nama Rasulullah SAW. Dan Al-Imam Syekh Farajdak ini punya kebiasaan yang luar biasa. Apa kebiasaannya? Setiap tahun selalu istiqomah pergi haji, dan ketika pergi haji tidak lupa berziarah ke makam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ziarah ke kota Madinah, ke kuburnya Rasulullah SAW, Al-Imam Syekh Farajdak di saat itu memuji Rasulullah SAW, baca sholawat. Katakanlah baca Tala'al badru alaina, dan salawat yang lainnya, mahal qiyam dan sebagainya. Katakanlah seperti itu tentang memuji Rasulullah SAW. Dan di saat itu, di kesempatan itu, di waktu itu, ada seorang pemuda yang mana pemuda ini orang yang kebetulan tidak suka, tidak demen, gak senang orang yang baca salawatan. Katakanlah zaman sekarang orang Wahabi berenya, jadi jamin tersenang ke Rasulullah, tersenang baca sholawat. Di saat itu ada pemuda orang yang nggak demen yang baca sholawat. Akhirnya Imam Syekh Farajdak dipanggil, disautin tuh sama pemuda. Wahai Imam Syekh, kemari. Iya, ada apa? Kata Imam Syekh Farajdak, ada apa sampean memanggil saya? Sampean saya ingin mengundang kepada engkau. Suara engkau begitu bagusnya, begitu indahnya, saya ingin mengajak mampir ke rumah saya. Dan Imam Syekh Farajdak tidak punya sudon, tidak punya berburuk sangka kepada ini pemuda. Sangkanya ingin ke rumah, ingin dijamu, ingin dihormati dan sebagai selayaknya tamu.
Akan tetapi ketika sampai di rumah ini pemuda, ternyata apa yang terjadi hadirin? Ternyata Al-Imam Syekh Farjak diikat tangannya. Diikat tangannya, di talian tangannya. Kemudian setelah diikat tangannya, ludahnya ditarik, lidahnya ditarik, kemudian lidahnya digunting sehingga terpotong menjadi dua. Masya Allah, dikira Syekh Farjak ingin dimuliakan sebagai hanya tamu, tapi Imam Syekh Farjak dihina, dicaci, bahkan diputuskan kedua antara lidahnya. Di saat itu kata ini pemuda, wahai imam, silahkan engkau ambil potongan ludah ini untuk memuji Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syekh Farjak sedih di saat itu. Al-Imam Syekh Farjak nangis karena bahkan yang lebih sedihnya, Al-Imam Syekh Farjak bukan sedih karena ludahnya patah, lidahnya potong, tapi sedihnya Al-Imam Syekh Farjak karena tidak bisa memuji lagi Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat itu dibawa potongan lidahnya, datang lagi kota Mekah, tidak terlihat sudut kota Madinah terkecuali hanya terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlihat daripada kota Madinah terkecuali yang terlihat Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjalan menuju kota Madinah, Al-Imam Syekh Farjak mengatakan kepada penghuni pekuburannya, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Rasulullah, andai kata seluruh penghuni kuburan ini tidak ridho atas pujian saya, atas selawat saya terhadap Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarkan ludah saya, biarkan lidah saya terpotong untuk abad selamanya. Andai kata ya Allah ya Rabb, ya Rasulullah, andai kata Allah ridho, Rasulullah ridho atas pujian saya terhadap Rasulullah, tolong ya Allah kembalikan lagi ludahku tersebut. Akhirnya di saat itu karena Masya Allah habis tenaganya, habis pikirannya, hanya terlintas hanya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tertidur di depan makbarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ketika tertidur, Al-Imam Syekh Farjak ini bermimpi berjumpa dengan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam mimpinya Rasulullah mengatakan, wahai Imam Syekh Farjak, ambil potongan lidahmu. Kemudian setelah diambil sama Rasulullah, diberikan kepada Rasulullah, kemudian disambungkan oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya. Masya Allah, luar biasa apa yang terjadi hadirin. Ketika terbangun daripada Al-Imam Syekh Farjak, yang mana sebelumnya lidahnya dalam keadaan terpotong, barokahnya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, lidahnya tersambung dengan sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Itu berkahnya orang yang bersalawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu. Senang banget Al-Imam Syekh Farjak, senang, gembiranya bisa memuji Rasulullah lagi, gembiranya bisa salawatan deh. Dan tidak lupa, karena udah kerjaannya seperti itu, kesehariannya baca salawat, dan dia baca salawat lagi tidak kapok, baca salawat lagi di depan makamnya Rasulullah SAW. Dan di saat itu datang lagi seorang pemuda dan mengingatkan bahwasanya pemuda dulu yang pernah ia memotong lidahnya Al-Imam Syekh Farjak. Wah, jangan-jangan ini pemuda yang dulu pernah memotong lidah saya. Kemudian tidak lain dan tidak bukan, kebetulan persis pemuda ini mengajak mampir juga ke rumahnya, mengajak mampir juga. Tapi Al-Imam Syekh Farjak tidak merasa, wah jangan-jangan ini yang dulu pernah memotong lidah saya, jangan-jangan saya mau dipotong lagi lidahnya. Enggak seperti itu, tidak punya suudon. Pokoknya berprasangka bahwasanya dia tamu, dia orang yang ingin memuliakannya. Ketika diajak ke rumahnya dan teringat bahwasanya ini rumah yang dulu pernah saya dipotong lidah di sini. Pokoknya jalannya persis, rumahnya persis, tempatnya persis yang dulu pernah saya singgahi, yang dulu pernah saya dipotong lidahnya. Ketika sampai di rumahnya, ternyata di dalamnya ada satu kurungan yang terbuat dari besi, dan di dalamnya ada seekor kera yang sangat besar sekali. Kata ini pemuda, wahai Imam Syekh Farjak, apakah engkau tidak mengenal? Tentu saya tidak. Ini siapa? Ini adalah orang tua saya yang dulu pernah memotong lidahmu. Berarti Allah ketika tidak ridho, karena dalam Al-Quran juga ketika orang yang merasa angkuh atas seruan Allah, maka
waj'alnahu kunu qiradatan khasin. Allah akan menjadikan kerak-kerak yang sangat hina. Wahai Imam Syekh Farajudak, ini adalah ayahanda saya, bapak saya yang dulu pernah memotong lidah engkau. Akhirnya kata ini pemuda, wahai Imam Syekh Farajudak, andai kata bapak saya tidak disembuhkan oleh Allah, biarkanlah saja ayahanda saya mati. Akhirnya Al-Imam Syekh Farajudak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Akhirnya si kera ini menjadi wujud semula dan kemudian ia mati. Nah, inilah salah satu riwayat daripada dulu ada seorang pemuda yang gemar baca salawat, Masya Allah luar biasa. Ketika di saat itu lidahnya tersambung dengan sempurna barokahnya salawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya orang menjadi ahli salawat sehingga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lanjut kepada pembahasan nikah dulu apa khitan dulu nih? Dua-duanya nikah. Nikah malah budak aralit di dimanya, Masya Allah. Dan nikah ini Habib sebelum kesini tadi sempat belajar di kitab Qurratul Uyun. Nikah ini bisa dihukumi wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Nah, wajib nikahnya nih hukumnya apa? Wajib nikahnya ketika seorang ini ingin mempunyai keturunan dan ia tidak bisa menahan nafsu syahwatnya. Jadi ibaratnya tos apet dusan si budak teh. Tos kaditu kadieu wae nya. Bobogohan selengket, dikit-dikit aya hotel, mampir ke hotel. Nah, itu makanya nih hukumnya nikahnya wajib. Ada lagi nikah bisa jadi haram. Ketika si orang ini tidak punya ingin keturunan, bahkan ketika nikah bi ghairi walin, tanpa wali, tanpa orang ada walinya, karena la yasihun nikah illa bil wali. Tidak sah nikahnya kalau tanpa wali. Dan ketika ia menikah tidak ingin menafkahi, ingin pokoknya mau dicuekin aja, maka itu nikahnya bisa menjadi haram. Dan bisa menjadi makruh ketika kita tidak punya ingin keturunan dan ketika dia dekat tidak takut menjadi perjinahan, makanya itu hukumnya makruh. Yang wajib ketika udah ingin punya keturunan dan ketika dekat bisa terjadi perjinahan, maka itu hukumnya wajib. Nah, kalau sunnah ini hukumnya bisa menjadi sunnah kalau ini punya niat ingin punya keturunan ya, dan kemudian ketika dekat ia tidak takut yang namanya perjinahan, maka itu hukumnya sunnah. Karena nikah ini adalah salah satu thariqah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu sunnah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Habib doakan yang belum menikah cepat nikah, amin ya rabbal alamin. Ayo tanya nikah dia aya, ayo tanya nikah dia aya loba kene sampai sabareji. Alhamdulillah ternyata tembus juga ya. Habib sering doain di sini mudah-mudahan cepat nikah. Alhamdulillah Ustaz Ono sekarang mau nikah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang belum nyusul. Amin ya rabbal alamin. Ada nikah, Masya Allah. Sedikit tip Habib ya. Dalam pernikahan ini apalagi seorang laki-laki adalah salah satu pemimpin. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ini akan menjadikan pemimpin, dan seorang pemimpin ini akan dipinta pertanggungjawabannya, karena istri ini adalah amanah, anak amanah. Makanya sebagai pemimpin laki-laki harus menjaga daripada keluarganya istrinya. Ketika kita punya istri terbuka auratnya jangan dibiarin ya, kita dicaramnya jangan dibiarin. Kalau kita udah menyuruh, ini kita udah bebas. Tapi kalau kita mendiamkan itu namanya dayus. Apa itu dayus? La yadkhulul jannah ad-dayus. Tidak akan masuk surga orang yang dayus, orang yang membiarkan ketika maksiat dibiarin. Kita ibaratnya istri kita terbuka auratnya dibiarin aja, malah didukung. Itu namanya dayus, membiarkan istri kita, anak kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak beri pakaian yang syar'i yang menutupi aurat. Kalau kita udah nyuruh dan nasihatin tetap aja kayak gitu, itu mah udah hilang kewajiban kita. Kewajiban kita untuk mengajak istri kita, anak kita untuk menutupi auratnya.
Apalagi pemimpin ada pertanggung jawabannya. Apalagi kalau udah menikah ini sudah lepas nih kewajiban daripada orang tuanya, kewajiban suami kita menjaganya. Daripada pakaiannya, makanannya harus dijaga. Jangan sampai makanan yang haram, jangan pakai makanan yang subhat hasil nipu dan sebagainya. Begitu juga pesan Habib buat pengantin baru, pengantin kadaluarsa, jangan sekali-kali kita mengucapkan yang namanya talak. Karena abghadul halal ilallah at-talak. Yang paling dibenci, anu paling dipingangewa ku Allah perkara anu halal yaitu talak. Walaupun halal. Jadi sepuncak, semarah apapun, sejengkel apapun, marahan kita jangan sampai mengucapkan talak. Apalagi perempuan, ya Masya Allah, perempuan dikit-dikit bilang talak, udah cerain aja saja, saya aja cerain aja saya, dikit-dikit bilang cerai, dikit-dikit cerai, bahaya. Kata Rasulullah, sering Habib katakan berkali-kali, ketika ketika seorang imro'atun perempuan bilang talak kepada suaminya tanpa udzur, maka faharamun alaiha raihatul jannah, maka akan haram baginya untuk mencium wanginya surga. Naudzubillah. Makanya hati-hati ya, ketika semarah apapun, sejengkel apapun, jangan ada sampai perkataan yang namanya talak. Yang namanya rumah tangga, Masya Allah ya, pasti ada senang, ada susah, ada di atas, ada di bawah. Sabar, dengan sabar, dan jangan banyak suudon. Kita harus husnudon ya. Apa tuh suudon? Berburuk sangka aja. Ibaratnya suami lagi kerja, lagi ngadepin tamu, oh lagi selingkuh. Nah, pokoknya mungkin kalau kita nelpon suami kita lagi kerja, oh mungkin suami saya lagi sholat. Ketika nggak diangkat-angkat, oh mungkin lagi wiridan. Itu banyak husnudon. Jangan dikit-dikit, wah suami saya lagi selingkuh, lagi. Terus jangan banyak berbohong. Ya, jangan berbohong ya. Begitu baik laki-lakinya atau suaminya ya. Suaminya jangan berbohong juga, bilangnya lagi kerja, ternyata di Nungora. Masya Allah, hati-hati ya. Itu orang berbohong, itu orang munafik ya. Kata Rasulullah, di antaranya ayatul munafiki salasatun. Tanda-tanda orang munafik ada 3 di antaranya. Idza hadasa kadaba. Di mana-mana ia berbicara itu berbohong ya. Nyarusna ke rapat di mana? Rapat di hotel ya. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Harus saling musyawiratani, saling bermusyawarah, saling maghfiratani, saling memaafkan, hampuraannya. Jangan dikit-dikit bilang marah, dikit-dikit bilang gini, dikit-dikit bilang, pokoknya sehingga rumah tangga ini jadi berantakan. Dan perlu diketahui kenapa rezeki kita susah, kenapa rezeki orang sadayana sulit, karena rumah tangga gitu selalu berantem dan karena tanpa disadari antara rezeki kita sulit ketika rumah tangga kita ini selalu ada masalah. Makanya kalau ingin rezeki berkah, ingin melimpah, maka rumah tangganya harus adem ayem. Insya Allah ketika rumah tangganya adem ayem, rezeki kita akan mudah ya. Kenapa mungkin gara-gara berantem aja akhirnya rezeki sulit? Karena kenapa? Mikirin anak, mikirin istri, jadi kita gak konsen kerjanya. Makanya itu hindari daripada suudon, hindari daripada berbohong, dan jangan lupa yaitu ibadah sholat ya. Karena insya Allah ketika ini kalau kita ada masalah istri, suami, pokoknya kita ambil wudhu, ambil wudhu. Ketika di saat ambil wudhu masih marah, ajak sholat. Ketika ada sholat masih marah, ajak sholawatan. Ketika ajak sholawatan masih marah, kita ajak ke kamar ya. Paham nggak? Kamar ya, pokoknya gitu, insya Allah nggak bakal marah lagi. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau pembahasan nikah biasanya orang, makanya Habib kalau di tempat nikah ya sebenarnya gitu, apalagi kalau melihat kedua mempelai bawaannya pengen nikah lagi kalau menikah. Dan begitu juga ini di acara walimatul khitan ya, walimatul khitan. Karena kalau orang menerangkan bab nikah, orang pasti semangat karena ibadah yang paling nikmat itu adalah nikah, betul. Nutos nikah ge hoyong nikah deui,
hiji hoyong dua hoyong tilu, masya Allah. Normalnya cuman Allah kasih pikiran, ya, kasih pilihan, ya, hiji bege liur hoyong nambah dua gitu, masya Allah. Jadi masalah seperti itu. Ya, itu juga kalau khitan ini, masya Allah. Makanya kalau jelasin nggak mungkin orang pengen dihitan lagi, betul. Ayo hoyong disunat 2 kali, ayah di dia ya. Nanti ayah barunya. Tapi intinya pokoknya di samping kita isi dengan acara mulia, ini acara bagus. Walimatul khitan, walimatul arus diisi dengan pengajian, diisi dengan maulid, karena kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, betul. Ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka diisi dengan acara yang mulia. Insya Allah hidupnya akan berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang namanya khitan, masya Allah, sakitnya nyeri tajam disunat, nyerinya, masya Allah. Zaman dulu mah apalagi, zaman sekarang sih mungkin ada yang namanya bius, namanya las dan sebagainya. Zaman dulu Nabi Allah Ibrahim itu ketika di khitan, ini kan millat Ibrahim. Jadi daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim itu ketika di khitan usia 80 tahun. Wah, terus jamrong, terus huras barunya. Dan di khitannya pakai kambak, hadirin. Zaman sekarang mah mungkin pakai laser, zaman dulu masya Allah. Bahkan ada yang kalau sebelum di khitan suka di sok mulanya cenaganya terus di khitan lagi peso barunya, nah ngeri ya, masya Allah. Nah kalau khitan, kalau ngejelasin khitan nggak mungkin orang pengen dihitan 2 kali, tapi intinya lah khitan ini ibadah, nikah ibadah, khitan juga ibadah. Karena bahkan satu keterangan tidak akan sahnya halalnya satu orang yang nyembelih orang yang tidak khitan. Jadi orang yang nyembelih dutatan disunat mah eta sembilan lagi sah. Makanya hati-hati ketika kita mengambil beli hewan di orang kafir, eta mencitna ge can disunatan. Makanya ketika kita pengen sholat kan, kalau belum dikhitan itu enggak sah sholatnya, ya. Makanya penting khitan ini bisa menjadi wajib karena untuk ibadah, khitan juga ibadah. Intinya Habib pesan, memang acara isi acara yang mulia, acara yang bagus, akan tetapi ada yang paling wajib, ada yang lebih penting, gimana cara mendidik putra putri kita supaya menjadi anak yang saleh atau salehah. Di antaranya yang tadi Habib sampaikan, sebagaimana Rasulullah sampaikan, beri pelajaran, beri pendidikan terhadap anak Anda, yaitu tentang mahabbah ila Rasul, tentang mengenal kepada Rasulullah. Yang kedua, mengenal kepada keluarganya Rasulullah. Yang ketiga, kenalkan keluarga kita, anak-anak kita tentang baca Al-Quran. Syukur sebagai orang tuanya bisa memberikan pendidikan kepada anaknya. Kalau kita sebagai orang tua tidak mampu untuk memberikan tarbiyah kepada anaknya, kita suruh, kita giring, kita kenalkan ke madrasah, ke pesantren, ke kiai. Insya Allah ketika dia kenalkan sama orang soleh, alim ulama, insya Allah Allah akan jadikan anak-anaknya soleh, akan berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja dari Habib, tidak panjang lebar, sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya, sakedik mudah-mudahan aya manfaatnya khusus bikin Habib umumna yang hadir pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang usaha, yang sedang dagang, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, keberkahan dalam usahanya. Mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah. Mudah-mudahan yang punya utang Allah lunasi hutangnya. Yang punya pengen hajat, kebutuhan, mudah-mudahan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang belajar, mudah-mudahan anak-anak mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat, berkah sukses dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa minna bi tariqatihim wa mu'afatina bil tani wal afwa minkum. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhahina wa maulana Muhammad. Wassalim Allah tabarak wa ta'ala kulli sadadina ashabi rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhikal karimi wa 'azimi shanik. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainahuma ana wa zawjatiha kama labta baina Adam wa Hawa walib bainahuma kama labta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra walib bainahuma kama labta sayyidina Ali wal Fatimah walib baina maqam labda samai wal ard. Allahumma ja'al niyatana niyatal mukhlisin wa amalana amal salihin wa dunubana dunubal mustakbirin. Allahumma ja'al waladan salihan wa barakan fih wa tawil umurahu
wasi' rizqahu wa fasih lisanahu bi qiraatil Qur'anil wal hadis bi barakatil ulama bi barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'al muttaqina imama rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.